Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Andayani. Saya di sini sebagai agen of gold dari EOA. Ini sertifikatnya. Jadi, saya adalah agen resmi dari EOA Gold. Oke. Jadi, pada hari ini kita mau cerita tentang beberapa hal ya. Kenapa sih aku tuh sekarang lebih milih nabung ke emas. Jadi beberapa tabunganku itu udah nggak di bank lagi. Sekarang aku berusaha untuk mengalihkan beberapa tabungan, aset maupun dana-dana buat impian ke depan dengan emas, seperti itu. Nah, supaya pembicaraan kali ini bisa lebih bermanfaat, biar bisa lebih bernilai gitu, ada baiknya kita berdoa dulu sambil bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya, kenapa sih saya yang tadinya kayak bingung gitu ya, mau kedepannya tuh mau gimana sih, mau nabung itu pakai emas, apa pakai asuransi misalkan, atau nabungnya duit cash di bank. Nah, ternyata di EOA itu kami sebagai agent of gold itu kita diajarin, kita dibina dengan yang namanya EOA Gold Academy atau singkatannya adalah EGA. Jadi saya di sini sudah mengikuti kelas EGA itu 27 kali. Plusnya yang lain gitu. Jadi salah satu materinya itu kenapa sih kita itu nabungnya di emas bukan di bank gitu. Kenapa coba, ayo. Kadang kalian ngerasa gak sih kadang kita itu gaji udah naik gitu ya, tapi kok kayaknya gak pernah cukup gitu. Pengen apa-apa itu kayaknya gak pernah cukup gitu loh. Gaji tuh kayaknya kita jadi agak kesulitan gitu ya, mau bersyukur, mau memenuhi kebutuhan tuh kayaknya agak kesulitan gitu. Terus juga makin lama dana-dana di bank yang tadinya tuh udah kita plotting gitulah ya, buat ini dananya buat pendidikan, buat anak-anak nanti sekolah. Terus misalkan juga ini dananya buat angsuran KPR, misalkan kalau yang belum punya rumah, atau misalkan saya yang pengen punya usaha, pengen punya tempat buat usaha, saya butuh dana KPR, angsuran, seperti itu. Tapi kayaknya tuh nggak pernah bisa selesai gitu loh. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Terus juga impiannya banyak, tapi kayaknya tuh kesulitan banget kalau misalkan mau mewujudkan. Terus juga ternyata di balik itu semua juga ada satu hal yang kita nggak bisa lupakan, itu adalah kita tuh sering konsumtif. Gimana kita mau ngewujudin impian kalau misalkan belum juga impiannya kita tercapai, kita malah udah kepengenan inilah, kepengenan itu, jadi nggak fokus gitu kan sama impiannya. Terus jadinya akhirnya gimana? Kita jadinya kayak bingung gitu mau ngapain. Terus nanti aduh kok kayaknya nggak ketata banget sih gitu. Ya nggak sih teman-teman? Nah, jadi saya di sini insya Allah mau mencoba ya menjelaskan sedikit lah gimana sih kita itu kepengennya supaya teman-teman itu bisa asetnya terjaga, terus juga hasil kerasnya juga nggak sia-sia. Jadi kita kerja keras tuh worth it lah ya, kita nabung tuh biar ada hasilnya, terus juga membuat impian kita itu jadi mudah tercapai gitu.
Nah, ternyata dengan kita menabung emas itu kita juga bisa nahan loh yang namanya sifat konsumtif. Misalkan kalau saya pribadi nih ya, pengen shopping, misalkan shopping baju lah atau tas gitu. Sekarang kalau udah ngeliat tas gitu harganya anggaplah berapa ya, 500 ribuan gitu misalkan, itu tuh kayaknya udah yang ngerem aja sendiri gitu. Aduh, kayak mana-mana ya, mending aku beliin emas 0,5 gram kayak gitu. Kadang teman-teman juga yang agak gimana, gemes gitu loh sama aku tuh kalau misalkan, Mbak Mai aku punya ini nih gitu kan. Nah abis gitu aku tuh yang aduh kok enggak dulu deh gitu kan, mending aku beliin emas aja gitu. Ya Allah Mbak, kamu tuh kok kayaknya sekarang jadi super irit gitu ya, jadi nggak mau belanja-belanja. Karena aku lebih lebih milih nabung emas, lebih milih beli emas daripada aku belanja-belanja yang nggak jelas kayak gitu. Ya contohnya gitulah ya. Terus akhirnya kita juga bisa ngajakin teman-teman atau ngajakin orang terdekat untuk bisa ikut juga untuk nabung emas seperti itu. Nah solusinya ya kita harus tahu kenapa sih kok punya gaji gede tapi kayaknya kebutuhannya nggak pernah tercukupi, kurang aja. Kenapa sih? Oh iya, ternyata ada yang namanya kartu kredit. Siapa yang punya kartu kredit? Kalau saya pernah nyobain punya kartu kredit tapi saya nggak berani make. Soalnya apa? Takut hilaf gitu loh. Namanya cewek kan. Kalau cewek itu kan kalau mau shopping tuh kayak kadang-kadang lupa gitu loh. Lupa harus budgeting gitu kan, kadang kita sering lupa gitu. Jadi saya mendingan walaupun saya waktu itu pernah punya kartu kredit, itu saya lebih milih nggak make malahan gitu. Sampai akhirnya kartu kredit saya gunting. Ternyata kartu kredit itu banyak jebakannya, banyak jebakan bunga, jebakan terlena. Jadi belanja apa-apa tuh tinggal gesek aja gitu. Akhirnya duit yang kita dapat tuh jadi sia-sia gitu kan. Oke, jadi banyak kasus-kasus teman-teman itu ternyata gajinya nggak cukup-cukup. Itu karena apa? Karena lifestyle. Karena kebutuhannya itu lebih ke keinginan, bukan kebutuhan. Beda loh antara kebutuhan sama keinginan. Akhirnya apa? Kalau udah kena kartu kredit, kita jadinya ngutang. Kalau udah ngutangnya di bank, jadinya apa? Hutang riba, ya kan? Kalau misalkan kita udah hutangnya riba, aduh ngeri banget deh. Jangan sampai kita tuh kayaknya nantangin Allah banget untuk menangin kita. Jadi mendingan dihindarin deh, kalau bisa minta dijauhkan dari hutang dan riba seperti itu. Nah jadi kita simulasiin ya, contoh ya, misalkan kita mau haji nih atau umroh. Nah umroh itu sekarang berapa sih? 25 jutaan ya, 25 juta ya udah bisa ya, udah termasuk yang umroh eksklusif lah ya. Terus juga ada biaya haji. Haji itu kalau yang reguler kira-kira sekitar 35-36 jutaan lah. Nah kalau yang khusus nih, yang plus gitu, itu kisaran di 200 juta. Itu kalau yang waiting list sekitar 5 tahunan itu masih bisa 200 jutaan. Kalau yang mau pakai haji plus yang istilahnya cuma 1 bulan sebelumnya itu udah bisa berangkat, itu kisaran sekitar 500 jutaan. Sepemahaman saya sih gitu. Nah itu tuh kadang kita tuh kita kan sebenarnya paham ya, rukun Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kadang
untuk haji itu kita kepengenan doang, nggak pernah mau menghitung, nggak pernah mau membudgeting, nggak pernah mau, mungkin saya kali ya, mudah-mudahan teman-teman nggak. Jadi gimana sih kita tuh supaya benar-benar dibantu Allah, gimana sih kita tuh menyempurnakan ikhtiar supaya bisa ke Baitullah itu gimana. Jadi ada baiknya kita mulai merencanakan impian kita yang wajib aja, rukun Islam itu adalah haji. Saya juga belum haji loh ya, doain ya saya bisa haji. Amin. Padahal saya udah dipanggil Bu Haji gitu, maksudnya suami saya namanya Pak Haji. Ya gitu deh ya. Jadi caranya kita menyusun finansial itu 60% dari pendapatan itu kita postingkan buat kebutuhan pokok. Di situ misalkan buat bayar listrik, buat makan, sembako. Nah, selain itu 10% buat tabungan dan investasi, 10%-nya itu buat lifestyle, 10%-nya lagi buat ziswaf, 10%-nya lagi buat darurat. Nah, tabungan haji ini kita masukkan ke tabungan dan investasi gitu. Nah, kalau misalkan anggaplah tadi itu kita mau nabung emas buat berangkat haji. Nah, kalau misalkan kita mau berangkat haji tuh kita butuh duit berapa sih sekarang? Anggaplah sekarang itu 500 jutaan ya. Kalau 500 jutaan itu kita breakdown aja. Misalkan sekarang harga emas 100 juta, sejutaan misalkan, sejutaan. Nah, sejutaan itu kan sekitar 500 gram ya. 500 gram. Jadi mulai dari sekarang itu kita mulai nabung emas per hari, per minggu, dan per bulan.